mereka datang untuk membebaskan sistem perbudakan. Artinya menolak perbudakan sesama. Ada lagi bukan hanya perbudakan sesama, tapi orang yang menjadikan dirinya Tuhan. Jadi yang dia sendiri budak hawa nafsunya. Lah yang diinginkan kebertuhanan itu seorang sadar bahwa dia ini hamba Tuhannya. Dia membawa misi Tuhannya. Misi Tuhan apa? Kasih sayang. Dia harus melihat kasih sayang itu dimulai dengan pandangan baik melihat sesama. Ketika dia lihat beda suku, beda agama, beda kelas, dia pandang sebagai manusia. Nah, Pancasila ini seperti ramuan yang menjadi jembatan cita-cita seperti ini. Goalnya apa? Goalnya itu tadi, bahwa diinginkan panggung internasional yang nasionalnya itu sebagai kebinekaan. Jadi satu, kalau kita dalam Bhinneka Indonesia, kebinekaan itu ada suku Jawanya, suku Hundanya, suku-suku yang disatukan di situ. Di Bung Karno itu menyebut internasionalnya itu ada Malaysianya, ada Indonesianya, ada berbagai bangsa-bangsa negara-negara itu. Karena dia untuk satu tujuan, perdamaian dunia, menolak perbudakan atau penjajahan di muka bumi. Indah, maka itu memustahilkan orang bertuhan kalau seandainya masih berlogika menjajah. Nah, apa penjajahan itu? Dimulai dari pembodohan. Nah, itu turunan-turunan berpikir. Makanya bangsa besar ketika kita punya konsentrasi pengembangan ilmu pengetahuan, tempat riset, pendidikan, bahwa pemerintah kita harus didorong untuk membantu elemen bangsanya menjadi cerdas dan kita ikut membantu mencerdaskan. Dua, apa yang membuat orang itu menjadi budak? Kemiskinan. Maka semua sistem yang membuat orang itu menjadi miskin harus dilawan. Dengan cara apa? Bukan marah-marah, tetapi bagaimana membantu elemen yang paling bawah untuk tidak lagi menjadi peminta-minta. Jadi tidak. Kemudian yang ketiga, jadi kuat. Bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang bisa berbagi. Nah, makanya Bung Karno, sorry aku jadi panjang Bung Fajrul nih. Ya harus. Bung Karno itu mengatakan kalau semua sila ini diikat jadi satu, namanya gotong royong. Artinya yang digali itu sudah ada, tinggal dimaknai dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Jadi jangan bermimpilah kalau seorang Kristen atau seorang Islam dia mengatakan menjalankan Pancasila nanti mati akan ditanya Pancasila atau bukan. Enggak, tapi akan ditanya tentang Islam ketika Anda Islam dalam komitmen berpancasila sebagai orang Indonesia. Ini penting. Cara berpikir begini penting. Kalau enggak, akan lahir orang-orang yang memaksakan agama, orang yang sok paling suci, merasa datang dari Tuhan, mulai mengkafirkan yang lain, dan menganggap semuanya gagal semua, tanpa bersejarah lagi. Itu pandangan saya, makanya menurut hemat saya ini, manfaatkan Clubhouse ini untuk sebuah revolusi yang Bung Karno menginginkan hidup kembali, yaitu revolusi kemanusiaan, revolusi kebertuhanan, revolusi yang mengangkat derajat manusia-manusia. Mengambil api dari agama, bukan mengambil abu dari agama. Wah, betul itu. Wow, luar biasa ungkapannya, Bung Fajrul. Oh, saya kalau keren, ketemu keren. Fajrul ini kayak di Keren, student keren. center sudah. Kayak di mengambil student center. api bukan abu ya. Keren. Sip. Iya, jadi itu Bung. Jadi memang kalau istilah kesaktian memang dikaitkan dengan satu peristiwa politik. Tapi menurut saya sih kita kembali aja tadi dengan penjelasan dari seperti disampaikan Bung Ali dan juga pernyataan Bung Karno. Menurut saya sederhana pernyataannya, tapi ini sudah mewakili pikiran kita lah. Tadi yang sekali lagi itu, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanya menggali jauh ke dalam bumi kami.
tradisi kami sendiri. Berarti kan apa yang kita lakukan sehari-hari, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Gitu. Jadi memang beliau kalau dalam bahasa ini orang-orang teori itu disebut habitus katanya, habitus. Saya lagi membuat tulisan sih sebenarnya tentang habitus Pancasila. Jadi Bung Karno itu sebenarnya menurut saya kalau di dalam bahasa modernnya orang-orang postmodernis itu disebutnya semacam jadi habitus Pancasila itu ada di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di dalam tradisi-tradisi kita, di dalam kebudayaan kita, lalu kemudian itu yang sekarang ingin tradisi dan kebudayaan itu kan yang ada orang mengatakan itu tradisinya salah, kebudayaannya salah, misalnya seperti itu. Jadi memang tinggal membuka mata dan pikiran dan hati saja sih, bahwa sebenarnya sudah ada dalam praktik sehari-hari dan itu tinggal dikuatkan saja, diperkuat. Jadi menghargai orang lain yang berbeda agama, ya itu sudah praktik Pancasila. Nggak usah lagi nggak usah lagi kita harus diceramahi kan, bahwa kita harus mempelajari secara abstrak tentang keberagaman gitu, karena sehari-hari sudah kita lakukan. Tapi memang ada kekuatan-kekuatan dari negara api ini yang tidak ingin menghargai keberagaman itu atau tradisi tersebut. Nah, jadi saya bersetuju dengan Bung Ali bahwa kalaupun kita mau memakai gagasan tadi, karena Bung Ali ini dia perspektifnya selalu masuk ke wilayah kebertuhanan atau ketuhanan, itu menurut saya memang bisa diterjemahkan juga bahwa karena bertuhanlah kita menghargai manusia, karena bertuhanlah kita menghargai adanya kemanusiaan, keragaman, persatuan Indonesia itu keberagaman, kemudian menghargai pendapat pihak yang lain kan, betul. Bermusyawarah dan menghargai keadilan di antara sesama manusia. Dan itu dalam pemahaman Bung Ali kan diturunkan secara langsung dengan kebertuhanan. Jadi kalau dibalik dalam pengertian negatifnya, kalau orang tidak mencintai keadilan, tidak mencintai dialog atau musyawarah, tidak menghargai keberagaman, tidak menghargai kemanusiaan, sebenarnya dia tidak menghargai kebertuhanan, atau jangan-jangan salah paham dengan kebertuhanan gitu, atau pahamnya salah tentang ketuhanan. Izin saya kasih ilustrasi tentang apa ucapannya Bung Fajrul ini. Satu, orang yang terikat itu pertama dia tidak akan pernah bisa membebaskan manusia sementara dirinya belum bebas. Maka pengenalan pada Tuhanlah yang membuat dia bebas untuk membebaskan manusia lainnya. Tandanya itu. Atau yang kedua, yang Bung Fajrul katakan adalah orang yang bebaslah yang bisa mengenal Tuhan. Karena dengan kebebasan berpikirnya dia mengenal Tuhannya. Jadi ini ada dua unsur. Yang tadi, bahwa dari Tuhan yang ujungnya untuk sosial keadilan, atau sosial keadilan itu tadi adalah perwujudan kebertuhanan. Itu pas itu, Bung. Saya setuju. Kalau ada lebih dari 100% saya mau pakai itu. Jangan. Kalau lebih dari 100% malah kurang nanti. Iya, makanya. 10. Makanya aku bilang kalau boleh itu hanya ingin mengatakan sesuatu kayak belum puas kalau menyebutnya 100 gitu. Dan ingin menyambung Bung Ali juga. Jadi dalam soal ketuhanan atau kebertuhanan itu kan posisi kita sebagai manusia yang bebas kan memilih kan sebenarnya. Jadi kebertuhanan atau ketuhanan itu kan kita memilih. Karena hanya dengan memilihlah kita bertanggung jawab sebenarnya. Benar nggak Bung Ali? Betul. Kalau kita tidak memilih, berarti kita tidak berada dalam kebebasan.
Kalau Betul. kita tidak berada dalam kebebasan, kita tidak perlu dimintai tanggung jawab sebenarnya. Betul. Nah, itulah yang dari awal kalau kita pakai logika deduktif, formasinya yang disampaikan Bung Fajrul, itu harusnya nilai ranah rasional dan ilmiah. Akal kita harus bebas untuk memilih bahwa manusia tidak boleh dipaksakan beragama tertentu atau bahkan bertuhan menurut mau kita. Tidak pernah ada sejarahnya keyakinan bisa dipaksakan. Selain itu mustahil, memaksakannya menjadi aneh. Kedua, tentunya yang terjadi dalam diri seseorang itu ketika dia mengenal Tuhan, dia butuh tanda. Tanda bentuk ini saya ingin katakan seperti orang-orang yang mengatakan dia merasa paling beragama, tapi tiba-tiba atas nama Yesus, atas nama Islam, Allahu Akbar, membunuh orang lain. Kan aneh. Jadi dia harus punya parameter yang terukur pemilihan pada Tuhan itu untuk menghormati manusia menjadi manusia. Menghargainya, mencintainya, membawanya, membimbingnya. Ini bentuk manifest kepastian di dunia dia bertuhan. Dia punya bukti bahwa saya dengan memanusiakan manusia itu saya bertuhan. Ya, Bung Fajrul, itu kalau boleh ada di atas 100% kasih tambahan, saya lebih setuju itu. Jadi seperti di student center nih diskusinya. Jadi nggak enak saya lempar pertanyaan nih Bung Fajrul. Jadi serius gini. Oh, nggak apa-apa. Bang Sukri, nih saya sama Bung Fajrul ini punya catatan sejarah. Oh iya? Untung ada Bung Ali. Ya, namanya di Student Center. Kita ini dari sejak awal berdebat panjang dan bergerak bersama. Keren. Ya, Asik. itu namanya Bung Fajrul ya. Asik. Saya selalu, karena junior itu peraturannya begini. Nomor 1, boss is right. Nomor 2, boss is wrong, si ruluan, katanya dia. Itu status saya di hadapan Bung Fajrul itu sebelumnya. Ini kita sapa dulu nih Bung Ali, teman-teman yang lain. Silakan. Sebagai bagian dari turunan tentang berdialog. Ini ada yang baru, ada Loisa. Selamat malam Loisa. Malam Bung Fajrul, Bang Ali. Apa kabar Loisa? Loisa ini kelihatannya interested in women issues, politik, ekonomi, and social issues, human rights, and sexual education. Keren. Tapi kayaknya dia juga ini pencinta binatang karena menolak terhadap kekerasan terhadap binatang. Animals right. Keren juga nih. Keren. Ini lama-lama memang aku pernah ngikuti ada satu diskusi tentang animals right. Menarik menurut aku. Mungkin nanti Loisa bisa ngomong banyak juga. Jangan-jangan itu adalah bagian dari kemanusiaan kan? Bung Fajrul, aku mau menanggapi tadi Bang Ali, Ya. bolehkah? Oh, Siap. Iya, maaf Boleh Bang banget. Ali, tapi kalau misalkan bahas ini, iya aku setuju banget saya tadi sama yang Bang Ali bilang yang soal ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Ini kayaknya banyak orang yang salah paham ya. Jadi seakan-akan agnostik ini tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ini kan maksudnya kata sifat dari bertuhan. Jadi untuk memiliki Tuhan itu merupakan hak paling mutlak yang tidak boleh dilarang, tetapi bukan kewajiban. Artinya agnostik, mereka yang tidak percaya Tuhan itu sah-sah saja. Kalau menurutku sih seperti itu ya. Itu yang nggak bisa dilarang juga sebenarnya karena agama itu kan memang urusan pribadi bukan kewajiban. Jadi aku tadi setuju kalau misalkan yang kayak memaksakan keyakinan kita ke orang lain seperti itu sih sudah bertentangan ya. Sekian dari aku, terima kasih. Super sekali. Bung Ali jangan ketawa tuh Bung. Sikat. Jadi sebetulnya redaksinya itu sebetulnya menjelaskan ketuhanan. Jadi
hadirnya Tuhan dalam diri manusia. Apa bentuknya kehadiran Tuhan dalam itu disebut ketuhanan. Maka sila pertama tidak disebut sila Tuhan yang Maha Esa, sila ketuhanan. Artinya insan atau personal bangsa Indonesia adalah represent Tuhan di bumi. Bentuk represent Tuhan di bumi tadi itu, dia harus punya pandangan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dia bukan lihat semua ini kecuali untuk unsur kemanusiaan, menghargai manusia itu manusia, tidak menganggapnya dia lebih rendah atau bahkan menganggap orang lain lebih tinggi. Sama saja itu, menganggap orang lain lebih tinggi atau menganggap orang lain lebih rendah, tapi menganggapnya dia menjadi bagian di samping kita. Contohnya yaitu tadi, bagaimana kita menghargainya dengan proporsional keadilan. Makanya kemanusiaan yang berkeadilan. Ya, mantap itu. Saya setuju bahwa tidak semua orang beragama itu bahkan boleh jadi, orang yang mengklaim beragama boleh jadi nggak bertuhan. Tapi bahkan ada orang yang mengatakan saya tidak bertuhan atau tidak beragama, itu hakikatnya dia sudah dengan sendirinya bertuhan. Soal siapa Tuhannya itu yang mungkin beda. Itu aja, Lisa. Terima kasih Bung Fajrul, dikenalkan saya sama wanita cantik kayaknya. Iya, ini Bung Ali, ada Loisa, mungkin ada teman-teman yang lain. saya jadi ingat ada Dawkins bicara, katanya begini, pada dasarnya setiap orang tuh bisa menjadi ateis. Saya bilang kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan kita sendiri dan kita tidak percaya kepada Tuhan atau dewa-dewa dari agama yang lain. Jadi ada titik-titik seperti itu. Benar gak ya? Iya kan? Kita ateis terhadap Tuhan atau dewa yang lain. Bung, ada pertanyaan ini. Apabila seorang ateis dan seorang yang mengakunya beragama meninggal, yang mana yang masuk surga, yang mana masuk neraka? Waduh, saya nggak berani masuk tuh, Bung Ali aja yang masuk. Ilmu tai chi-nya keluar. Gini, Bung Sukri. Saya terus terang membagi manusia atau kehidupan ini hanya ada dua. Manusia yang merdeka dan manusia yang menindas atau tertindas. Jadi kadang penindas atau tertindasnya itu oleh sebab dia tidak bertuhan. Ketidakbertuhanan itu akan menjadi esensi penindasan. Pertama, manusia menganggap dirinya Tuhan atas orang lain. Jadi ketika dia menirikan Tuhan pada orang lain, dia mulai menindas manusia karena dia harus menjadikan yang selainnya nyembah dia, ngikutin dia, maksa dia, dan segala macam. Atau yang kedua, dia menganggap dirinya Tuhan. Artinya selain dia, yang pertama tadi itu juga ada dua, yang satu menganggap orang lain sebagai Tuhan, yang disembahnya, bentuknya itu keterikatan dan ketertindasan. Maka penyembahan kepada Tuhan itu melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemudian menjadi kemerdekaan jiwa, yang esensinya bangsa ini juga secara materi ke depan juga harus menjadi merdeka. Bung Karno selalu mengistilahkan kemerdekaan ini menjadi prinsip. Teriakannya, kalau saya kebetulan di PDI Perjuangan, jadi teriakannya merdeka, merdeka, merdeka. Maksudnya Trisakti itu. Kemerdekaan dalam kedaulatan politiknya, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi itulah surga. Jadi kalau Anda sudah bisa merdeka hidup di bumi ini kemerdekaan. Itulah surga. Masa surga ketertindasan? Kan gitu. Neraka itu adalah penindasan dan ketertindasan. Jadi walaupun seseorang itu menindas manusia yang lain, seakan-akan dia hidup gembira, serasa seperti di surga, enggak. Dia menderita.
Maka jangan sampai kita menjadi sebuah bangsa yang kayanya itu sampai kenyang dan bisa mati karena kekenyangan, atau orang miskinnya mati karena kelaparan. Karena dua-duanya masuk neraka itu. Neraka yang dimaksud adalah dia tidak pernah menjadi manusia merdeka. Itu dari saya, Bung Sukri. Bung Ali, Iya, betul. tidak semua yang namanya tertindas itu termasuk menderita loh Bung Ali. Oh ya, ada yang menikmati penderitaan, ketertindasan. Saya paham itu. Jadi ada problem. Masokis namanya itu. Bahwa sebetulnya ada orang senang ditindas. Saya mau mengarah gini Bung Ali. Bagaimana kalau ditakdirkan punya istri galak gitu loh. Waduh. kita nggak bisa apa loh Pak Bang Ali, Bung Fasrul. Gak boleh ini kita menyebut gender. Ada Loisa. Oh iya benar juga ya. Sorry. Jadi selain istri galak juga suami galak, ya nggak boleh. Mesti ada apa? Semacam sensitive gender. Maaf ya Loisa ya kalau ada tadi. Bung Ali. Kalau aku sih begini ya Loisa ya. Aku sih melihat, aku tidak terlalu tertarik sebenarnya ya dengan pengakuan orang apakah dia menerima Tuhan atau tidak menerima Tuhan ya. Aku tuh lebih senang melihat apa yang dia kerjakan saja, karakter-karakter yang menurut aku dalam tanda petik ada karakter ketuhanan misalnya ya. Orang yang misalnya aku berbeda agama misalnya dengan Mahatma Gandhi misalnya seperti itu ya, atau dengan yang dari India suster siapa? Mother Teresa. Nah, kan aku berbeda kan ya. Aku dalam tanda petik kan tidak mempercayai Tuhannya dia kan. Dia juga kan tidak mempercayai Tuhan aku kan. Sama-sama ateis itu sebenarnya, satu sama lain. Tetapi aku lebih melihat pada karakter apa yang dia kerjakan terhadap manusia begitu. Jadi kalaupun ada yang teriak-teriak ya, aku suka sih ngelihat di room clubhouse tuh ada orang membaca, ada orang yang dengan gembira atau senang banget gitu ya, membuat semacam spanduk bahwa dia ini, dia itu. Aku nggak terlalu tertarik sebenarnya. Aku lebih tertarik aja bahwa aku lebih melihat karena dia masih mau berbicara dengan orang lain, mendengarkan dengan orang lain. Menurut aku itu karakter ketuhanan kok itu. Itu karakter ketuhanan itu mengatakan bahwa semua orang kan sama kan ya. Tidak dipandang suku, ras, agama, golongannya, apa pangkatnya, nggak ada urusan. Setiap orang bisa saling mendengarkan, walaupun dia berteriak-teriak dengan beragam spanduknya. Aku hanya ingin melihat praktik ketuhanannya aja gitu. Bahwa dia mau mendengarkan orang lain, bahwa dia menghormati kemanusiaan orang lain begitu. Bahwa dia menghargai keadilan buat orang lain. Jadi aku nggak terlalu terpesona dengan ungkapan bahwa dia ini, dia itu gitu ya, apa dia agnostik, dia ateis, dia beragama. Buat aku melihat praktiknya aja. Bahkan orang yang, makanya aku lebih melihat pada titik itu Loisa. Jadi aku tidak terlalu tertarik dengan spanduk sebenarnya. Karena spanduk itu kan seperti kehidupan yang dibekukan gitu, hanya dalam satu atau dua kata begitu kan ya. Karena kehidupan begitu kayanya, sehingga aku bisa melihat bahwa orang mesti dilihat dari praktiknya terhadap manusia lain begitu, atau terhadap binatang lah. Luisa kan juga mengajukan satu isu khusus menurut aku nih, Bung Ali. Artinya selain mencintai manusia, juga harus mencintai binatang, harus mencintai tumbuh-tumbuhan, gitu kan ya. Harus mencintai apalagi tuh yang lain-lain begitu ya, mencintai alam semesta misalnya begitu kan. Itu juga kalau istilah dalam agama Islam kan jadi rahmatan lil alamin gitu ya Bung Ali ya. Ya. Gitu loh Isa. Jadi aku tidak terlalu tertarik dengan label-label begitu. Karena problem utama seringkali hari-hari terakhir
di Republik ini, terutama khususnya terkait dengan agama, itu adalah pertengkaran pada label sebenarnya. Tetapi kalau kita mau mencari praktik ketuhanannya dalam bentuk praktik kemanusiaan, keadilan, kesediaan menghargai orang lain, misalnya seperti itu, menurut aku lebih baik praktik itu yang dibicarakan, bukan labelnya gitu. Gitulah menurut aku, Laisa gitu. Halo, Bung Aku Ali. setuju sih, Bung Fajrul. Mantap. Iya, Bung Ali, aku juga setuju. Pribudi yang luhur ya. Tapi kayaknya karena pengertian Esa di KBBI itu juga tunggal ya. Jadi tuh orang menganggap ketuhanan yang Maha Esa itu bukan sifat yang bertuhan, yang maha hakiki. Tapi jadi kayak Tuhan yang tak terpisahkan ya, indivisible monotheism jadinya enggak sih. Jadi mungkin keanggapan orang-orang ketuhanan itu satu Tuhan. Seperti itu. Jadi makanya kenapa banyak yang menyalahartikan sila pertama Pancasila ini. Kalau menurutku sih seperti itu. Karena orang-orang tuh begitu dengar Tuhan yang Maha Esa, mereka nangkapnya Tuhan yang Maha Eka, cuma satu, tunggal. Iya, karena orang ini ya senang melihat yang simbolnya. Misalnya kayak begini ya, orang bertengkar tentang apa sih sebenarnya lagu religius, harus menyebut Tuhan, harus menyebut nama Tuhan. Menurut aku enggak. Lagunya Ariel, Tiada yang Abadi, itu religius menurut aku. Pernah mendengar nggak Loisa? Atau teman-teman? Nanti aku akan Lagunya Ariel, Tiada yang Abadi itu kan ya? Tahu, Itu Pak. tidak menyebut nama Tuhan, tidak menyebut Tuhan. Tapi kalau dengerin aja ya, lu dengerinnya misalnya di dalam ruang yang di dalam lapangan yang sepi gitu ya, itu sangat religius loh. Atau kalau dengerin lagunya Once gitu ya, lagu apa itu yang apa ya lagu Once? Lagu Once itu apa, Dialova itu sebenarnya menurut aku kalau kita tidak terbenam kepada Dialova itu adalah perempuan gitu, kita bisa hilangkan tuh simbol itu. Kita bisa masuk, ini sebenarnya bisa cerita tentang Tuhan kok. Nah, karena itu kalau kita baca puisi-puisi Rumi, Jalaluddin Rumi, itu dia bicara tentang Tuhan tuh seperti orang berbicara kepada kekasih kan. Jadi maksud aku, kita mesti masuk di luar simbol itu gitu, beyond simbol. Artinya makna itu kan di luar memang makna itu bisa terkait dengan simbol, tetapi kita bisa membuat lebih luas lagi pemaknaan terhadap satu simbol tertentu. Jadi simbol itu tidak harus kata ini meja hanya mewakili meja gitu, enggak gitu. Nah, itulah kita tadi Bung Ali kan menawarkan berketuhanan itu mesti dipahami dengan cara yang lebih luas lagi. Kayak gitu, makna yang lebih luas daripada hanya sekedar Tuhan dan tidak begitu ya. Sama seperti kita kalau ingin hanya memahami Gandhi, dia kan agamanya Hindu. Kemudian Madam Teresa, dia kan agamanya Katolik atau Kristen gitulah ya. Bukan bagian dari kita. Ya enggak. Dia sama dengan kita dalam pengertian kemanusiaan gitu. Jadi kan kita bisa keluar dari simbol yang terlalu kaku, yang terlalu membatasi itu. Makanya menurut aku, mau dia mengakui adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan, aku lebih senang melihat praktiknya aja. Kalau dia menyayangi manusia lain, dia mencintai alam semesta gitu ya, dia mencintai ilmu pengetahuan, tanpa dia harus mengatakan bahwa kalau aku menciptakan seperti Einstein gitu ya, IMC kuadrat begitu ya. Einstein kan tidak mengatakan dia bertuhan kan. Sejumlah orang malah berkesimpulan Einstein itu sebenarnya dalam titik tertentu kan dia, walaupun dia tidak pernah mengatakan dia ateis, tidak. Tapi hampir seperti kosmologis begitu ya. Seperti mengakui sesuatu tapi tidak dalam pengertian agama yang terorganisasi. Tetapi
apa yang dikerjakan oleh Einstein itu kan sebenarnya sangat bermakna buat 7,7 miliar manusia. Menurut aku ada prinsip ketuhanan yang dia jalankan. Lepas dari dia mengakui Tuhan A sampai Tuhan Z atau Dewa A sampai Dewa Z, itu nggak terlalu penting buat aku gitu. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di dunia yang menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Dan sebagian dari mereka tidak pernah merumuskan keyakinan atau kepercayaannya dengan secara terbuka begitu. Tetapi yang perlu kita lihat, apa yang dia lakukan itu bermanfaat untuk kemanusiaan, untuk keadilan manusia, untuk kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi, misalnya seperti itu. Seperti Darwin misalnya kayak begitu ya. Seperti Einstein, seperti Newton. Siapa lagi? Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa yang belum tentu mengakui adanya Tuhan A sampai Z atau Dewa A sampai Dewa Z. Tapi apa yang dia lakukan lebih bermanfaat dari orang yang secara simbolik berteriak-teriak tentang sesuatu. Jadi mungkin saatnya lah kita melepaskan label atau kemudian simbol yang kaku atau spanduk-spanduk yang terlalu menyederhanakan masalah, tetapi kita harus lebih beyond atau kita lebih memperkaya dengan imajinasi. Jadi sebenarnya Pancasila itu memberikan kita semacam imajinasi kemanusiaan, imajinasi persatuan, imajinasi tentang kebersamaan atau keberagaman, imajinasi tentang keadilan. Kan tidak ada keadilan yang berhenti kan? Kita tadi bicara tentang keadilan untuk manusia. Louisa, dia sudah bicara tentang keadilan untuk binatang tadi. Ya kan? Kalau aku lihat dari bionya. Kemudian banyak yang lain. Aku pikir begitu ya kali Louisa ya. Aku senang sih dengan pertanyaanmu. Nah, tetapi kembali ke Pancasila, kalaupun mau juga, apakah Pancasila ideologi? Aku pikir ya dia bisa disebut sebagai ideologi. Misalnya aku mengambil dari definisi yang dikeluarkan oleh, kalau teman-teman pernah baca buku ini ya, mungkin dari Thomas Piketty, mungkin ada yang senang baca buku ini. Dulu dia buku pertamanya itu tentang capital. Nah, ini yang buku keduanya itu menarik menurut aku, Capital and Ideology. Jadi Pancasila masih tetap bisa dianggap sebagai ideologi karena dia bilang apa di sini nih? Ideologi itu mengandung dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi politik. Ya benar. Kemudian itu adalah sebuah upaya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan organisasi masyarakat yang ideal. Kita menganggap yang ideal itu adalah masyarakat yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang bermusyawarah, atau ada dalam bahasa umum sekarang deliberation, itu deliberatif gitu. Itu bahasanya sebenarnya musyawarah. Kemudian yang berkeadilan, aku pikir itu kan masyarakat yang ingin diciptakan. Jadi kalau kita ngikutin definisinya Piketty ini di buku Capital and Ideology, ya Pancasila selain tadi guiding principle, dia juga ideologi. Dan dalam pengertian hubungannya dengan agama, panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ali. Gitu menurut aku. Aduh, tadinya nggak mau bicara berat nih gara-gara siapa ini